Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang sekarang banyak kagum dengan hal-hal yang spektakuler. Itu sebabnya dunia paranormal hari-hari ini sangat populer sekali. Dunia perdukunan, kuasa gelap, roh-roh jahat sedang sangat diminati orang. Kenapa? Karena orang sedang kagum dengan hal-hal yang spektakuler. Bahkan repotnya orang sekarang menganggap bahwa kepercayaan kepada Allah kok cuma biasa-biasa. Saya berdoa tapi kadang-kala juga mujizat gak terjadi. Saya berharap Tuhan berbuat sesuatu buat saya, tapi kok kayaknya lama banget gitu baru Tuhan kelihatannya menolong. Tapi kayaknya kalau pergi ke dukun, pergi ke paranormal, kok kelihatannya cepat sekali pertolongannya. Misalnya contoh sederhana, misalnya handphone saya hilang atau uang di rumah saya tercuri. Itu kalau doa sama Tuhan kayaknya susah banget gitu cari jalan keluarnya atau cari siapa sebetulnya yang mengambilnya. Tapi kalau pergi ke paranormal, pergi ke dukun, itu dia akan ambil baskom, dia kocok-kocok air di baskom. Tiba-tiba akhirnya ada bayangan dari wajah yang mencuri gitu. Kelihatannya jauh lebih jelas begitu. Atau mungkin misalnya anak saya nggak pulang 3 hari, suami nggak pulang. Itu kalau doa kayaknya kok lama banget gitu baru Tuhan jawab. Tapi kalau pergi ke dukun, itu dukun bisa kasih tahu di mana dia sebetulnya ada. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita cuma senang cari hal-hal yang spektakuler, tapi kemudian jiwa kita sedang menuju pada kebinasaan. Jiwa kita sedang menuju pada kehancuran. Kita lupa bahwa Satan never work for free. Setan gak pernah kerja untuk gratis, saudara-saudara. Sehingga kalau kita minta petunjuk dari dukun, paranormal, orang-orang pintar itu, akhirnya jiwa kita tergadai dan kita dibuang ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kadangkala hidup kita memang penuh dengan tantangan, hidup kita memang pergumulan, tetapi kita memiliki Allah di sorga yang menjamin segala sesuatunya bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Allah kita di sorga. Ada banyak orang sekarang menyebut segala sesuatu sebagai Allah. Kalau dia tahu, wah orang itu hebat, wah ini dari Allah katanya. Ya kan, kalau dia lihat, wah ini orang ini bisa mengerjakan hal-hal yang spektakuler, oh ini pasti dari Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah bahwa apapun yang Allah kerjakan, setan akan berusaha untuk bisa membuat kopinya. Karena iblis itu ahli sekali dalam menyamar. Itu sebabnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, waktu Musa melempar tongkat menjadi ular, orang-orang Mesir, ahli-ahli nuju Mesir juga dapat melakukan hal yang sama. Hanya bedanya ular dari Musa ini memakan habis semua ular-ular yang ada. Saudaraku, iblis kadang-kala menyamar, iblis kadang-kala mengkopi apa yang Tuhan buat. Iblis kadang-kala bisa mengkopi kesembuhan misalnya, lalu mengkopi kelihatannya suami jadi pulang. Tetapi ini yang setan gak pernah bisa buat. Setan gak pernah bisa beri damai sejahtera, dan setan tidak pernah bisa menuntun kita ke sorga. Karena dua hal itu yang dia tidak akan pernah bisa. Tetapi Allah kita di sorga, dia menuntun kita
kita ke sorga dan senantiasa memberikan damai sejahtera buat kita. Haleluya. Nah, pembahasan kita hari ini terambil dari Mazmur 115. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang pertama. Di bawah judul perikop, kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita, oh haleluya, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, ayat yang kedua saya mau ulangi. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Tetapi ayat yang ketiga dikatakan, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di sorga. Nah, pertanyaannya, kalau Allah kita di sorga, apa saja yang sebetulnya Dia siapkan dari sorga buat kita? Yang pertama, dari sorga Dia menyediakan pertolongan dan kekuatan buat kita. Karena itu Alkitab berkata jelas buat kita bahwa tulah tidak akan menimpa engkau, dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Berarti dari sorga Dia menyediakan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tetapi juga bukan hanya pertolongan Dia sediakan buat kita, Dia juga menyediakan kekuatan buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pertanyaannya, kenapa tidak akan menimpa kita? Apakah itu berarti kita sama sekali tidak punya masalah? Apakah itu berarti kita sama sekali tidak punya persoalan? Salah besar. Tetapi itu tidak akan menimpa kita, artinya bahwa masalah yang sama boleh datang, tetapi orang-orang di sekitar kita akan jatuh. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kemampuannya sendiri, dia tidak menaruh harapnya pada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka orang-orang yang seperti itu akan jatuh. Tapi kita tidak akan jatuh. Tantangan ada, kita berdiri tegak karena pertolongan dan kekuatan buat kita disediakan dari sorga. Jadi ingat, yang pertama dari sorga, Dia menyediakan pertolongan dan kekuatan. Yang kedua, dari sorga Dia menyediakan penjagaan yang sempurna. Alkitab berkata, aku akan memerintahkan malaikatku untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Artinya Tuhan menjaga kita dengan sempurna, sehingga Alkitab dengan tegas berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Oh, Tuhan menjaga keluarga saudara, Tuhan menjaga keadaan ekonomi saudara, Tuhan menjaga harga diri saudara, Tuhan menjaga berkat-berkat dalam hidup saudara, Tuhan menjaga masa depan saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, orang boleh fitnah, orang boleh ngomong yang tidak-tidak, selama jalan kita lurus sama Tuhan, ayo jalan terus sama Tuhan, Dia menjaga kita dengan sempurna. Jadi ingat, dari sorga Dia menyediakan pertolongan dan kekuatan. Yang kedua, dari sorga Dia menyediakan penjagaan sempurna. Yang ketiga, dari sorga Dia menyediakan berkat, mujizat, serta jawaban doa. 3 hal ini kita terima dari sorga. Ada berkat, bahwa Tuhan memberkati kita. Yang kedua, ada mujizat, berarti di masa-masa yang sukar ada pertolongan yang pasti. Tapi yang ketiga,
ada jawaban doa. Artinya tatkala kita berdoa, sorga meresponinya. Bukan hanya dia mendengar doa kita, tetapi sorga bertanggung jawab untuk menjawab doa-doa kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, berserulah kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Artinya apa? Waktu kita berdoa, jaminan jawaban doa berasal dari Allah kita di sorga. Dan yang keempat, yang terakhir, dari sorga, dia menyediakan tempat buat kita. Dia menyediakan tempat, artinya dari sorga akan datang keselamatan kita. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus memiliki tempat yang pasti di sorga, rumah Bapa yang kekal. Saudaraku, kita memang masih ada di dunia, tapi kita warga sorga yang memiliki Bapa di sorga, dan kita dipelihara senantiasa, ditolong, dikuatkan, dijaga dengan sempurna, diberkati, mengalami mujizat, dan melihat jawaban doa, serta tempat yang indah disediakan bagi kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan doa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang rindu untuk mengalami mujizat. Hamba berdoa sehingga kami mempunyai iman bahwa sementara kami ada di bumi, kami tidak berasal dari dunia ini. Sementara kami ada di muka bumi, kami sadar kami punya Bapa di sorga, sehingga kami harus hidup senantiasa sebagai warga kerajaan sorga yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga anugerah berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa boleh senantiasa mengalir dalam hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita, karena kita tahu Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Oh, doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.